Orang bengkel akan menangis melihat ini. Bahkan bukan bengkel pun pasti akan menangis melihat ini. Tetapi di sini menangisnya bukan menangis sedih, tetapi menangis bahagia. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan mendemonstrasikan atau saya akan mencoba mengecas aki saya yang ini. Ini setrumnya sudah tidak ada lagi. Dan cara yang akan kita gunakan ini sangat-sangat tidak masuk akal, tetapi bisa mengecas dan tentu biayanya sangat-sangat murah sekali. Oke, di situ terbaca 10 volt. Jadi bahan-bahannya yang akan kita gunakan yang jarang sekali dipakai orang adalah bekas lampu yang sudah kokpit seperti ini. Jadi lampu di sini sudah mati. Kenapa sudah mati? Karena ini bolanya sudah pada gosong-gosong seperti ini. Dan ini sudah lepas satu untuk biji LED-nya. Jadi persyaratannya kita akan menggunakan lampu yang sudah rusak ataupun masih baru, ya otomatis dengan syaratnya ini komponen seperti dioda, elko, dan juga kapasitornya masih bagus. Intinya mesinnya ini masih oke, cuman bola lampunya mati. Jadi kalau dia mati semua tidak masalah. Mau mati satu, mati dua, atau mati semua lampunya tidak masalah. Karena yang akan kita gunakan adalah mesin lampunya. Jadi di sini kalau kita bongkar ada rangkaian seperti ini. Yang penting elko-nya ini masih kapasitornya ini masih bagus. Dan juga elko-nya ini masih bagus, serta diodanya di sini ini masih aman, belum ada yang pecah-pecah. Otomatis untuk lampu mesinnya ini masih bisa digunakan. Jadi step by stepnya sangat-sangat mudah sekali. Jadi ini kabelnya kita potong dulu yang dari PLN 1, 2. Nah, kita hanya butuh ini. Ini walaupun sudah gosong-gosong seperti ini, tapi ini masih berfungsi. Nah, ini kapasitornya dan juga ini elko-nya, serta di sini ada dioda SMD-nya. Jadi langkah pertama akan kita siapkan kabel seperti ini, kabel PLN. Kemudian kita akan mencari listriknya tadi yang kita potong. Nah, yang kita potong adalah yang merah dengan merah ini. Maka kita akan menyambungkan menuju kabel PLN. Cara ini cara yang tidak lazim, dan bahkan abang-abang bengkel ataupun orang-orang umum biasa pun jarang sekali yang menggunakan trik ini. Tapi ini terbukti ampuh dan juga sangat efisien dan cepat untuk darurat. Jadi untuk keamanannya ini kita solasi dulu agar tidak kesetrum. Jadi video ini ambillah ilmunya, ambil manfaatnya, dan juga yang kira-kira tidak bagus jangan dipraktekkan, tetapi yang kira-kira bagus dan masuk akal bisa kalian praktekkan di rumah. Dan satunya lagi juga kita sambung. Jadi ini bolak-balik tidak masalah, karena ini adalah kabel AC. Oke. Maka hasilnya kurang lebih kira-kira seperti ini. Sudah bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan siapkan jepitan aki dan juga kabelnya seperti ini. Untuk warna merah adalah nanti bagian plusnya, kemudian warna hitam adalah bagian mainnya. Nah, langsung kita pelajari di sini dulu. Di sini AC-nya untuk bagian listriknya sudah dapat.
tinggal kita mencari outputnya yang menuju lampu. Di sini ukurannya adalah elko ini. Jadi di sini ada elko 10 volt 1000 mikrofarad. Nah, jadi kuncinya kita di elko ini sobat. Elko ini sangat menentukan. Kenapa? Berarti ini artinya untuk elko ini 10 volt 1000 mikrofarad. Berarti output dari dioda dari elko ini maksimalnya tegangannya cuman 10 volt. Berarti kemungkinan lampu LED-nya ini mungkin yang 6 volt atau yang 7,5 atau yang 9 volt ya, intinya di bawah dari elko ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan beban 12 volt ataupun 13 volt ataupun 14 volt tergantung akinya. Jadi akan kita rubah sedikit si elko ini, karena di sini 1000 mikro 10 volt, bisa kita ganti 1025 volt agar aman dan tidak meledak. Kemudian lanjut, ini kita lepas saja. Jadi ingat-ingat ini tandanya min di sebelah sini, jadi jangan sampai terbalik. Masangnya juga sama, ini kita lepas dulu untuk solderannya. Dan yang min adalah di sini yang ada garisnya putih ini. Kemudian akan kita pasang elko 1025 volt agar aman. Kenapa? Karena bebannya sekitar 13 volt sampai 14 volt dan pemasangannya sama, kita samakan seperti aslinya, jangan dirubah-rubah. Kita solder lagi ke bawah. Sambil dirapikan, jangan sampai saling bertemu karena kita hanya menyolder dua kaki min dan plus. Oke, jadi setelah tersolder min dan plus seperti ini, ya ini untuk kerapian, kalian bisa menggunakan cara masing-masing. Ini elkonya sama. Setelah seperti ini, kita siapkan kabel jepitan akinya. Jadi sangat-sangat mudah. Yang ini adalah min, kita memakai warna hitam agar paten, dan yang plus adalah warna merah. Kemudian kita ambil lagi mesinnya tadi. Ini yang bagian plus, kita pasang di plus elko. Nah, ini kan min tandanya yang ada putih ini, berarti plusnya sebelah sini. Jadi ya langsung saja kita solder di sebelah plus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk minnya atau yang hitam sama kita pasang di min elko juga sebelah sini. Iya, sudah, hanya 2 biji itu. Rangkaiannya seperti ini. Ini jepitan akinya dan ini listriknya. Kalian bisa praktek sendiri di rumah ini untuk pengecasan aki. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita cocolkan ke aki, kita tidak bisa ngawur ini. Makanya kita akan tes tegangannya dulu, berapa yang dihasilkan dari si charger buatan kita ini. Kita akan menggunakan multitester dulu. Sebelah min kita jepit, yang plus juga kita jepit. Oke, lanjut kita cocol ke PLN. Oke, di sini terbaca
volt. Nah, setelah 45 volt ini bisa kita pakai untuk mengecas aki. Apakah akinya nanti meledak ataupun ininya meledak? Mari kita uji coba. Tetapi dalam proses ini hati-hati untuk jepitan akinya ini jangan dipegang karena ini nyetrum. Jadi kita copot dulu untuk listriknya, dan bagian plus dari aki kita pasang di plus aki. Kemudian untuk min akinya kita pasang di min aki. Nah, ini sudah ada percikan apinya. Set. Nah, lanjut ini langsung kita cocol apakah meledak. Nah, di sini tidak ada reaksi apa-apa. Jadi aki tadi yang hanya kisaran 11 volt akan kita cek di sini tegangannya berapa setelah kita kasih charger ataupun bebannya. Jadi kita ukur lagi di ini, di soket akinya ini. Nah, di situ 12,3 volt dan di sini tidak ada yang meledak. Nah, untuk chargernya juga aman dan di situ sudah terbaca 12,3 volt. Ya otomatis kita tinggal tunggu saja sambil ngopi ngerokok. Rangkaian seperti ini sudah bisa mengecas aki dan sangat simpel. Nah, hanya dengan menggunakan bekas dari lampu LED bekas, dan ini sangat-sangat aman. Jadi coba kita ukur saja ketika sebentar seperti ini. Hati-hati kita lepas dulu, yang pasti jangan sampai terpegang ini dengan ini, nanti kalian bisa ngelejer dan kejet karena kesetrum. Jadi kita cas sebentar ini, coba kita lihat voltasenya berapa ketika kita cas sekitar belum sampai 1 menit. Wis, langsung 12,3 volt. Luar biasa, ini sangat pengecasan yang sangat-sangat keren. Jadi mari kita coba untuk percikan apinya. Apakah percikan apinya sudah ada dengan kita hanya mengecas sekitar kurang dari 2 menit. Kita akan menggunakan kabel ini saja untuk mengetesnya. Kita coba sobat. Yes, coba lihat percikan apinya, saya perdekat. Jadi di sini sudah ada setrumnya ini. Nah, sudah berasap, ini sangat mantap. Ide gila ini bisa dipraktekkan. Tapi saran saya gunakan ketika darurat saja. Jadi hanya sekali-sekali untuk mengecas aki. Jangan dipakai terus menerus. Kenapa? Jika terus menerus menggunakan cas ini otomatis akinya akan cepat soak karena dicas dengan voltase tinggi sekitar 46 volt. Jadi seperti itu. Tapi trik ini sangat-sangat berguna dan membantu ketika kita di bengkel ataupun ya di rumah kita sendiri yang mau mengecas aki, maunya cepat dan langsung berangkat lagi go. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.